Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imri Dwi Setiawan, NIM 1762121031. Yang terhormat, Bapak Dr. Inyoman Nuri Artano, STMT, selaku penguji 1, dan Bapak Made Suryanata Prabawa, STMT, selaku penguji 2, sekaligus pembimbing. Saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Lembaga Pemasyarakatan dengan memperhatikan kesehatan mental dan keterampilan narapidana di Kabupaten Bandung. Latar belakang permasalahan dari perencanaan dan perancangan lembaga pemasyarakatan yang memperhatikan kesehatan mental dan keterampilan bagi narapidana di Kabupaten Bandung ini adalah overkapasitasnya lapas Kerobokan yang merupakan lapas yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung dan kota besar. Dalam 5 tahun terakhir, angka overkapasitas yang terjadi di lapas Kerobokan mencapai 300%. Selain itu juga, lokasi lapas Kerobokan tidak berada di lokasi strategis karena berada di kawasan padat penduduk. Lapas Kerobokan saat ini belum memiliki fasilitas yang cukup untuk menunjang kesehatan dan keterampilan bagi narapidana. Jadi, berdasarkan permasalahan yang timbul dari latar belakang tersebut, saya merancang dan merencanakan lembaga pemasyarakatan yang memperhatikan kesehatan mental dan keterampilan bagi narapidana yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini ialah berawal dari isu yang ada. Setelah itu, saya melakukan pengumpulan data berupa jurnal dan media online yang terkait dengan penulisan ini. Setelah itu, saya melakukan observasi lapangan di lapas Kerobokan dan melakukan wawancara dengan petugas lapas yang berada di sana, guna untuk mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan lapas dan kondisi para narapidana. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya saya mengolah data tersebut dan membuatnya dalam bentuk tabel, uraian gambar maupun foto. Studi literatur. Studi literatur membahas tentang pengertian lembaga pemasyarakatan, narapidana, kesehatan mental dan keterampilan. Lembaga pemasyarakatan kelas 2B atau disingkat dengan lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan karena melakukan tindak pidana. Kesehatan mental adalah suatu kondisi seorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan, baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga selanjutnya mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan merupakan kecakapan atau kemampuan dengan cekatan di dalam menyelesaikan tugas. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kelas dari lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan kelas 1 berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kapasitas di atas 1.000 orang narapidana dan luas lahan minimal 60.000 meter persegi. Lembaga pemasyarakatan kelas 2 merupakan lembaga pemasyarakatan yang berkedudukan di ibu kota daerah dengan kapasitas 250 orang sampai 500 orang narapidana. Yang terakhir, lembaga pemasyarakatan kelas 2B berkedudukan di wilayah kabupaten dengan kapasitas di bawah 250 orang. Klasifikasi lembaga pemasyarakatan ini didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan, dan kegiatan kerja. Selanjutnya ada presiden. Dalam melakukan perencanaan dan perancangan lembaga pemasyarakatan dengan memperhatikan kesehatan mental dan keterampilan bagi narapidana di Kabupaten Bandung ini, penulis melakukan studi terhadap 5 jenis bangunan yang berbeda, kemudian nantinya akan diambil beberapa poin sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun 5 jenis bangunan yang disurvei meliputi Alden Prison yang berada di Norwegia,
Lapas ini berada di tengah hutan dengan suasana yang alami, dan Maldan Prison ini menggunakan tata letak site and open layout. Yang kedua ada Lapas Kelas 1 Malang, di mana Lapas Kelas 1 Malang terdapat museum yang memiliki barang peninggalan sejarah yang tinggi. Koleksi yang ditampilkan pada museum merupakan barang-barang asli dari lapas seperti mobil pengangkut tahanan, mesin ketik, mesin jahit, dan sejumlah barang kuno lainnya. Yang ketiga ada Lapas Kelas 3 Gunung Sindur. Pada Lapas Kelas 3 Gunung Sindur ini, pada blok A menjadi blok dengan sistem pengamanan super maksimum security dan dilengkapi dengan alat pengacak sinyal. Selanjutnya ada Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan, merupakan lapas yang terletak jauh dari permukiman warga dan mempunyai sistem keamanan klaster, yang dimana hanya terdapat satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Selanjutnya ada Double Enforcement Solentuna. Pada lapas ini terdapat koridor di bawah tanah yang berfungsi untuk menghubungkan penjara, kantor kejaksaan, dan gedung pengadilan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai spesifikasi karakteristik pengguna dari lembaga pemasyarakatan. Yang pertama ada kelompok kegiatan utama, yaitu narapidana dengan kategori usia di atas 18 tahun. Kedua ada kelompok kegiatan pengelola, diantaranya ada kepala lapas, kepala KPLP, kepala subbagian usaha, kepala urusan umum, kepala urusan kepegawaian dan keuangan, kasih binadik, kasubsi registrasi, kasih administrasi dan kaptip, kasubsi pelaporan dan kaptatip, kepala subseksi keamanan, kasih kegiatan kerja, kepala subseksi sarana kerja, kasubsi bimper dan dolaker, tenaga medis, dan guru keterampilan. Selanjutnya pada kelompok kegiatan servis, yaitu cleaning service. Untuk kelompok pengguna tetap, itu ada keluarga dan kerabat narapidana, perorangan, kelompok atau organisasi yang melakukan penelitian, survei, atau observasi. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis ruang yang ada di lembaga pemasyarakatan, diantaranya adalah kantor lapas, blok narapidana, ruang hunian, ruang portir, pos pengamanan, ruang konsultasi, ruang ibadah, ruang untuk kelas belajar, ruang olahraga, ruang perpustakaan, poliklinik, ruang dapur, ruang kunjungan, ruang bengkel kerja, museum, hotel, dan selanjutnya spesifikasi persyaratan arsitektur dari lembaga pemasyarakatan, yaitu pola masa bangunan, dua ada pola sirkulasi, bentuk bangunan, ruang dalam dan ruang luar. Tema dan konsep dasar yang saya gunakan dalam perencanaan dan perancangan di lembaga pemasyarakatan dengan memperhatikan kesehatan mental dan keterampilan bagi narapidana di Kabupaten Badung ini menggunakan tema arsitektur perilaku, di mana arsitektur perilaku merupakan arsitektur yang penerapannya selalu menyertakan pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam perancangannya dengan pertimbangan perilaku penghuni ruang dalam warga binaan dapat terciptanya lingkungan yang manusiawi dan normatif bagi warga binaan, sehingga dapat mendukung proses pembinaan bagi napi yang sedang dalam proses hukum. Selanjutnya, konsep dasar yang saya gunakan yaitu secure and comfortable, yang berarti aman dan nyaman. Konsep aman memiliki makna meminimalisir kaburnya para narapidana dan meminimalisir terjadinya tindak pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Konsep nyaman memiliki makna memperlakukan narapidana dengan manusiawi serta memperhatikan kesehatan mental bagi narapidana selama berada di lapas. Selain itu juga, dengan konsep comfortable ini, para narapidana akan dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas keterampilan. Pada metodologi penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu metodologi analisis yang terdiri dari metode pemrograman arsitektur, metode analisis keterkaitan dan hubungan ruang, metode pemilihan site, metode penyusunan konsep dan tema, dan metode penyusunan konsep-konsep. Selanjutnya, jenis dan sumber data terdiri dari jenis data yang digunakan, sumber data valid, dan strategi pengumpulan data. Yang terakhir ada jadwal pelaksanaan yang terdiri dari lokasi, tahap penelitian, dan waktu penelitian. Pada rencana tahap berikutnya, terdapat beberapa tahap
Yang pertama, pada proses desain dibagi menjadi 3, yaitu program fungsi, terdiri dari sivitas aktivitas, kebutuhan ruang, dan jenis ruang. Selanjutnya ada program performansi, terdiri dari sifat ruang dan suasana ruang. Terakhir ada program arsitektural, yang terdiri dari besaran ruang. Dan menyesuaikan dengan tema dan konsep dasar, serta analisa site yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan konsep perencanaan dan perancangan. Dan konsep perencanaan dan perancangan ini menghasilkan input berupa zoning, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam proses prarancangan dan rancangan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Ramo Santi. Om Santi Santi Santi.